siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan saya langsung dari ruang sidang pada hari ini Selasa 15 Maret 2022 bersama saya Suki Abdul. Kali ini dalam program Forum Legislasi, dan kali ini temanya ini akan membahas terkait dengan bagaimana komitmen DPR berantas mafia tanah. Kita ketahui pemerintah, DPR, dan juga pastinya Kementerian Harta dan juga BPN ini telah begitu banyak nih program-program bagaimana mengatasi terkait dengan mafia tanah. Kali ini bagaimana komitmen dari DPR RI untuk memberantas mafia tanah, dan akan dibahas bersama-sama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra Bapak Sodik Mujahid, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bapak Iwayan Sudirta, dan juga korban mafia tanah Lili Santi Hasan, dan juga akan hadir praktisi hukum koordinator Perekat Nusantara Petrus Celestinus. Dan forum legislasi ini akan dimoderatori oleh Bapak Fedris Batari dari wartawan JPNN dari ruang atau juga gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita kembali melanjutkan sesi diskusi dan kita namakan Forum Legislasi yang digelar oleh Koordinatariat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Humas Sekjen DPR RI. Dan kali ini kita mengambil tema yang saya kira menjadi konsen isu yang cukup luas, menjadi perhatian, yaitu lebih spesifik pada RUU tentang pertanahan, komitmen DPR berantas mafia tanah. Saya kira di hadapan kita telah hadir narasumber yang kompeten dan sesuai bidangnya. Saya perkenalkan pertama di tengah, sangat familiar, Pak Wayan Sudirta, anggota Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR RI dari PDIP. Selamat siang Pak Sodik. Mari kita memberikan aplaus bagi ini. Juga perlu kita memberikan aplaus bagi kita semua, karena catatan saya termasuk diskusi yang melebihi target, dalam arti lebih cepat dari biasanya. Biasanya jam 1, ini kurang 5 menit kita sudah mulai. Dan narasumber teman-teman semua luar biasa. Saya perkenalkan sekali lagi narasumber berikutnya, Pak Sodik Mujahid, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Kita memberikan apa paling kanan, paling kiri. Berikutnya praktisi hukum sekalian koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Perekat Nusantara, Pak Petrus Celestinus. Mari kita memberikan aplaus bagi Pak Petrus. Dan berikut di samping kiri saya, Ibu Lili Santi Hasan. Ini salah satu korban mafia tanah. Nanti akan mudah-mudahan memperkaya kita melihat seperti apa referensi undang-undang regulasi ke depan. Kita akan mendengarkan itu, dan supaya kita lebih terarah, mudah-mudahan kita efektifkan 1 jam 20 menit. Semua ini bisa kita tuntaskan, karena itu memang butuh waktu penyampaian yang cukup efektif masing-masing narasumber. Izin Pak Sodik, tadi sempat sebelum Pak Sodik kita sempat bincang apa Pak Sodik dulu atau Pak Wayan. Nah, kata tadi mungkin karena ini mungkin agak kita balik, meskipun kita hormati tuan rumah yang harusnya membuka, mungkin kita mulai kali ini dari studi kasus. Dalam arti ada korban, mungkin bisa menyampaikan testimoninya, pengalamannya, barangkali bisa efektif Bu, 10 sampai 15 menit paling lama. Nanti secara giliran nanti ditanggapi Pak Wayan, Pak Sodik, dan Pak Petrus. Setelah itu kita bagi sesi dialog. Saya kira kesempatan pertama Ibu Lili bisa menyampaikan apa yang hendak disampaikan, bagaimana pengalamannya, dan nanti kira-kira dari kasus itu kita akan mendapatkan masukan dari Pak Sodik dan para pengambil kebijakan seperti apa untuk mengatasi persoalan ini. Silakan Ibu Lili.
Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Dewan dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di forum ini sehingga saya bisa menyampaikan seperti apa saya alami menjadi korban mafia tanah. Mungkin saya harus menceritakan dulu sejarah kepemilikan tanah kami. Tanah itu adalah tanah yang dibeli oleh almarhum ayah saya pada tahun 2001 dari Bapak almarhum Kaprawi, sertifikat hak milik nomor 13510 yang terbit tahun 1997. Pada tahun 2005 tanah kami itu terkena proyek jalan tol Kapuas 2. Jadi sebagian itu kami lepaskan haknya dan mendapat ganti rugi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga tanah kami itu terbelah menjadi dua bagian, yaitu di sisi kiri dan sisi kanan jalan. Pada tahun 2015 sertifikat tersebut kami pecahkan bidangnya menjadi dua sertifikat, yaitu sertifikat hak milik 43361 dan 43362. Seiring berjalannya waktu dan lokasi tanah menjadi ramai, kami mulai digugat banyak pihak. Dalam 5 kali gugatan, 4 kali di pengadilan negeri, 1 kali di pengadilan tata usaha negara, kami selalu menang dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung karena dasar hak kami yang benar. Pada tahun 2019 tiba-tiba tanah saya itu dipatok tanah oleh PT Bumi Indah Raya. Dia masuk ke dalam pagar saya memasang patok itu saya kembalikan ke perusahaannya, kemudian dia laporkan saya pengerusakan. Dia juga mengancam, menakut-nakutin saya bahwa tanah itu akan dia berikan kepada petinggi negara. Pada tahun 2020 dia menggugat saya di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sertifikat hak pakai yang cacat secara administrasi dan cacat secara hukum. Sertifikat itu terbit tahun 2007 di atas tanah saya dan di atas jalan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah, dan kami mendapat ganti rugi waktu itu. Tapi tanah kami ditimpanya dan jalan itu masuk ke area kepemilikan PT Bumi Indah Raya juga. Tanah itu dirampas untuk memperluas proyek mallnya yang persis ada di samping tanah saya. Tanah yang sudah cacat secara hukum dan secara administrasi itu di dalam pengadilan penuh dengan kepalsuan dan rekayasa yang dibuat oleh mereka. Contoh dari perbuatan melawan hukumnya adalah sertifikat itu terbit tidak diukur. Tanpa pengukuran sertifikat itu bisa terbit dari BPN, dan jalan yang sudah dibebaskan itu masuk ke area kepemilikannya. Penunjuk batas, saksi penunjuk batas tahun 2006 adalah orang yang sudah meninggal tahun 2003. Ya, dan di atas bidang tanah yang sama dia mempunyai 2 alas hak, sertifikat hak pakai dan hak milik. Sertifikat hak pakainya dia gugat saya di Petun, dan sertifikat hak miliknya dia laporkan saya ke Polda Kalimantan Barat dengan tuduhan pemalsuan. Setelah saya tunjukkan bukti-bukti kepemilikan saya, penyelidikan terhadap saya dihentikan. Saya ini bukan cuman menjadi korban mafia tanah, Pak.
Masyarakat kecil yang di belakang tanah saya itu puluhan sertifikat juga ditempa oleh PT Bumi Indah Raya dengan sertifikat hak pakai dan hak milik. Sampai keputusan pengadilan Tun Kasasi tanggal 1 Maret 2022, dia merampas hak saya dengan sertifikat yang cacat secara hukum, cacat dan administrasi dan penuh kepalsuan. Saya sudah melakukan berbagai daya upaya, mengirim surat dokumen ke semua kantor-kantor. Ini bukti dari saya mengirim surat kemana-mana. Saya mengirim surat ke KSP, ke Bapak Presiden, ke Menteri Agraria, ke Menko Polhukam, ke Komisi Yudisial, ke Ombudsman, ke KPK, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agung, dan ke Satgas Mafia Tanah. Kemana lagi harus saya mencari keadilan? Surat balasan dari Menteri Agraria yang saya kirimin 4 surat. Pengaduan saudara telah diteruskan ke Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan untuk sengketa pertanahan guna mendapatkan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. Tapi itu setahun yang lalu, sekarang tanah saya sudah dirampas. Saya juga berkirim surat ke Menko Polhukam. Waktu itu tanah saya masih proses di pengadilan, tetapi tanah itu sudah dirampas. Di mana lagi Pak harus mencari keadilan? Saya mohon kepada dewan-dewan yang terhormat, lindungilah hak kami. Kami masyarakat kecil Pak, mohon pelindungannya. Saya mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak sudah berjanji mau memberantas mafia tanah. Saya ini korban Pak. Tanah itu kami beli dengan uang jerih payah. Selama 21 tahun kami kuasai tanah itu, kami rawat, kami jaga. Tetapi kenapa bisa lepas dengan sertifikat yang cacat hukum, cacat administrasi? Di mana lagi keadilan itu harus didapatkan? Di mana lagi? Emang di negara hukum sudah tidak ada keadilan, dan keadilan cuma ada pada Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, tolong bantu saya, korban mafia tanah. Baik, terima kasih. Kita mendengarkan testimoni dan pengalaman dari Ibu Lili. Saya kira semua kita menyaksikan, mendengarkan. Itulah salah satu fenomena atau bahkan fakta yang terjadi. Saya membaca laporan dari Satgas DPR tentang mafia tanah yang terbentuk pada bulan Maret, dan sampai selama 2001 tanggal 14 Desember itu tercatat lebih dari 5.300-an kasus pengaduan yang masuk di DPR. Dari jumlah kasus itu pengaduan itu 5.300-an pengaduan, dari jumlah kasus lebih dari 100.000. Nah, bagaimana relevansi dengan RU Pertanahan? Saya kira dari kasus tadi, studi kasus, mungkin Pak Sudik dulu ya, atau Pak Wayan dari segi hukum. Oh ya, Pak Wayan dengan hormat bisa dari perspektif hukum Komisi 3 seperti apa? Ini salah satu contoh. Mungkin saja banyak ribuan atau bahkan jutaan kasus yang terjadi di Republik ini. Silakan Pak Wayan memberikan tanggapan atau. Ya, saya ikut prihatin ya Bu ya. Tapi semua percaya, semua orang beragama percaya bahwa kebenaran itu akhirnya menang. Entah kapan. Kita telah mengenal berbagai episode sejarah. Pendawa setelah 13 tahun dibuang ke hutan akhirnya muncul juga. Ibu nggak boleh mengenal lelah ya. Kalau mau jujur, kita yang jejer bertiga ini juga bukan istimewa kalau bicara mafia tanah. Sejujurnya begitu. Tapi itu menjadi musuh bersama. Maka sebelum saya memulai, Pak Pedrik dan kawan-kawan, kalau hanya diskusi-diskusi begini,
Jangan-jangan diskusi ini dimakan angin juga. Begitu selesai, lewat. Apa yang bisa dibikin? Ada komisi 2, ada komisi 3, ada tokoh masyarakat, ada korban, ada yang lain-lain. Kalau kita tidak bersatu menghadapi ini, jangan dipikir mereka bisa dikalahkan. Itu sebagai pengantar ya. Nah, tadi Ibu menyinggung Pak Jokowi. Setahu saya, dan saya yakin Pak Jokowi itu tidak main-main. Pertama, Pak Jokowi menyatakan negara tidak boleh kalah terhadap mafia tanah. Ini boleh diingatkan lagi, siapa tahu ada yang mau membuat judul seperti ini di dalam berita. Pak Jokowi bilang negara nggak boleh kalah oleh mafia tanah. Wakil Ketua MPR di gedung MPR ini bekerja sama dengan program Dokter Hukum UKI juga menyatakan tidak boleh negara kalah oleh mafia tanah. Tapi sampai akhir 2021 Pak Jokowi masih menerima tamu, masih mendiskusikan, masih membicarakan. Pak Jokowi nggak diem, Bu. Saya nggak tahu ya apa yang akan mereka bikin. Yang jadi soal adalah ketika Pak Jokowi seperti itu, yang menerima amanat dengan membentuk satgas-satgas seperti Kapolri, Menteri ATR BPN, satu satgas saja sebenarnya bisa. Kalau 3 satgas harusnya luar biasa. Kalau 3 satgas bersatu pasti enggak. Tapi mungkin ada kasus-kasus kecil kalau mau jujur. Misalnya di Banten ketika kami turun ke bawah, ada seorang kepala desa dan aparat kecil di BPN diproses. Tapi itu lagi kecuali pengumuman yang tapi diapakan yang terlibat itu di media. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi